Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perhatian anak ya, karena tahu orang tuanya nggak tahan panas akan tinggal di rumahnya cukup lama. Tadi malam anak saya membelikan AC untuk di kamar yang satunya, kamar yang saya tempati dengan istri dan anak. Jadi ini hari ini dipasang sama tukangnya, cuman pemilihan lokasi outdoornya sudah tidak memungkinkan. Saya beri alternatif di belakang, saya diskusi dengan tukangnya, kebetulan tukangnya juga enak. Saya bilang, saya ngikutin mas, apa yang perlu ditambah biayanya, materialnya saya ikut, cuman tolong diatur di mana sebaiknya, karena kalau di sini kayaknya sudah tidak memungkinkan. Seperti ini prosesnya teman-teman, untuk memasang AC split ya namanya. Ini memakai Panasonic yang setengah PK, yang paling kecil. Tipe yang baru itu sudah memakai Freon 32 ya. Itu sebenarnya untuk hak patennya itu milik Daikin R32, setahu saya. Ternyata sama tokonya kemarin, karena mungkin sudah diinfo oleh anak saya, itu pipanya sudah disiapin 10 meter dan juga kabelnya 10 meter. Saya bilang nanti selama masih dalam standarnya silahkan saja mas, itu masih aman kan? Masih pak ya. Ya setahu saya memang masih boleh sampai 12 meter, itu ada juga di buku petunjuknya. Ini yang disebut indoor ya teman-teman. Tapi untuk tepatnya secara teknis itu tadi, ini adalah evaporating unit, dan yang di sana itu condensing unit. Jadi ini adalah tempat penguapan, yang di sana tempat pengembunan. Condensing itu pengembunan, evaporating itu penguapan. Proses masang itu teman-teman ya, kalau standarnya saya tidak mau berdebat itu dengan teman-teman tukang, tapi kalau sudah ada aturan baku untuk memasang itu adalah instalasi itu nanti harusnya di vakum. Tapi memang kita dalam prakteknya itu jarang sekali tukang yang melakukan vakum. Jadi kalau di standarnya teknik pendingin itu vakum itu sangat penting, tapi sekarang saya lihat sudah tidak ada tukang yang bawa vakum itu. Jadi pipa itu kan masih kosong, itu nanti setelah pemasangan itu harus divakum sebelum kita buka. Jadi istilahnya sementara ini freon itu tersimpan dalam kondisi bertekanan tinggi di dalam kompresor. Freonnya itu tersimpan di sini, nanti dibuka di nepelnya pakai kunci L. Nah, itu sekarang memakai teknik purging. Ya sudah dari dulu namanya teknik purging, blasting. Nah, kalau orang Jawa Timur bilang. Dari pipa tekanan tinggi dibuka nepelnya. Jadi keluar freon, nah freon itu mendorong udara di sini, di purging ya, sama seperti saya kalau purging water heater itu gas. Nanti sampai keluar freonnya baru ditutup, itu namanya purging. Nah, itu kalau secara teknis itu sebenarnya masih belum bersih ya, masih ada kandungan udara. Jadi yang ditakutkan dalam sistem refrigerasi itu adalah adanya udara. Itu mungkin ada yang menjawab, karena udara itu nanti membuat masuk angin, membuat instalasi tidak dingin. Sebenarnya tidak ke sana ya teman-teman. Yang dari dikhawatirkan udara itu adalah nanti di kompresor udara itu punya kandungan uap air. Itu nanti yang membuat kerak, mengganjal di klep itu atau valve. Dulu saya masih memakai Freon 22 ya. Itu standarnya. Kalau memakai instalasi yang dulunya Freon 22, ketika mengganti dengan yang memakai Freon 32 itu harusnya pipanya ditebalin ya teman-teman. Kan standarnya memang tekanan kerjanya itu Freon 32 lebih tinggi, makanya pipanya juga lebih tebal. Kalau istilahnya mengganti outdoor dan indoor tanpa mengganti instalasi, itu kadang sering seperti itu, karena AC yang lama model memakai Freon 22 dan diganti AC baru yang memakai Freon 32. Karena instalasinya itu kan sudah tertanam ya, itu orang kadang males mau mengganti. Tapi kalau masih tebal ya nggak apa-apa, karena standarnya memang seharusnya pipa untuk yang Freon 32 itu lebih tebal, karena tekanan ketika mati itu nanti berapa ratus PSI begitu teman-teman. Inilah bagian dari outdoor unit atau condensing unit. Nah, di nameplate-nya itu pasti ada kapasitas 1,47 kW, pendinginan 5000 BTU per jam. 9000 sekitar 9000 kalau 1 PK, karena ini setengah PK itu pendinginannya 5000 BTU per jam.
arus masukan. Nah, ini teman-teman, masukannya ini 1,8A. Jadi masukan dayanya 390 watt. Inilah nameplate yang benar kalau di AC ya, seperti ini ya. Beda dengan pompa itu, nameplate-nya bagi awam membingungkan gitu loh. Bahkan ya banyak yang bahasanya bahasa lebih ke pemasaran. Tekanan kerja maksimum, tekanan tinggi 4,1, tekanan rendah 25 MPa. Pakai freon 32. Seperti saya katakan tadi teman-teman, inilah standarnya ya. Bisa dibaca, ini saya tadi tidak sekedar ngomong ya, memang ada dasarnya. Nah, pendinginan ruang ini menggunakan refrigeran 32, tidak boleh diisi dengan atau campur dengan refrigeran lain. Harus menggunakan pipa instalasi dengan ketebalan minimal 0,6 mili. Kemudian yang ketiga ini teman-teman, ini standar teknis ini. Tidak dibenarkan melakukan proses air purging seperti yang saya bilang tadi. Lakukanlah proses vakum dengan benar. Tapi ini sudah hampir tidak pernah dilakukan ini untuk saat ini menurut saya. Jawabannya apa ya? Karena ya selama ini aman-aman saja dengan purging ya, itu menurut saya sudah nggak bisa ngomong seperti itu. Tetapi insya Allah dengan dilakukan, kalau kita lakukan itu dua ya teman-teman, kalau saya dulu tetap kita vakum, setelah vakum kita bantu lagi dengan purging. Insya Allah benar-benar tidak ada udara dan kotoran yang tersisa di instalasi. Itu standarnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau jika instalasi tidak standar, garansi tidak berlaku. Ya selama ini pokoknya kan sudah melewati 3 tahun gitu aja teman-teman. Tapi kalau mau awet sebenarnya harus dilakukan dengan proses vakum, bukan proses air purging. Jadi pabrikan sebenarnya udah tahu gitu kelakuan dari instalatir itu, yaitu memakai air purging itu karena yang paling simpel itu teman-teman, paling cepat. Karena proses vakum itu bisa beberapa jam ya teman-teman, tergantung panjangnya instalasi. Di sini coba saya akan jelaskan teman-teman secara ilustrasi saja alur kerja yang namanya proses purging itu. Jadi kita lakukan ini juga sering ya, purging ini, yaitu dengan cara teknik pump down, yaitu ketika instalasi sudah terpasang, AC sudah terpasang, mau dipindahkan itu memakai teknik pump down. Jadi AC atau freon yang ada di instalasi di indoor itu kita hisap, dimampatkan lagi ke sini. Jadi kalau baru ya seperti ini, jadi sudah dimampatkan semua freonnya itu ada di bagian kompresor, disimpan di sini. Nah ini ada two way valve, ini dua katup, dua jalur valve, dua jalur di dalam dan keluar. Yang ini namanya bagian bawah ini three way valve, ini bagian suction. Yang ini sebenarnya orang bilang tekanan tinggi ya, sebenarnya bukan. Ini jadi istilahnya ini discharge. Kalau tekanannya tinggi itu yang sebelum pipa kapiler, ini sesudah pipa kapiler. Jadi sebenarnya ini tempat keluarnya liquid, ini cairan freon yang sudah berupa cair itu yang keluar lewat bagian discharge, yang memang tekanannya lebih tinggi. Tapi tekanan yang tinggi sesungguhnya itu adalah setelah kondensor sebelum masuk ke dalam pipa kapiler. Jadi ini sudah termampatkan ya di sini, dan ini valve-nya posisi tertutup. Jadi saat ini kondisi valve ini menutup ke dalam, ini yang terbuka. Nah, ini teman-teman, ini terbuka dua jalur ini. Ini jalur untuk masang pressure gauge, manometer, manifold istilahnya. Yang ini langsung ke indoor discharge, dan ini baliknya yang dihisap. Jadi nanti setelah pipa instalasi ini disambung, sudah tersambung dengan indoor, pipanya terpasang di sini, nanti akan dilakukan proses purging itu tadi, yaitu nanti pipa valve di sini di manifold ini dipasang manifold. Nah, manifoldnya kerannya dibuka supaya terhubung dengan udara luar. Kemudian di sini dibuka ya, pakai kunci L di sini, ini dopnya dibuka. Nah, ini dibuka, dia tekanan tinggi tadi akan keluar, masuk instalasi ke indoor, ke evaporator, kemudian balik lagi ke sini sampai udara itu habis, nanti berganti dengan freon, baru ini kita lepas. Jadi kan ini ada ventil. Kalau sekarang ini pastinya masih tertutup semua. Nah, nanti itu kita buka, tetapi kita buka ini pasti tidak akan balik ya freon ini, karena ada valve-nya, cek valve satu arah. Jadi nanti prosesnya setelah terpasang semua instalasi ini akan dibuka full valve ini, sehingga namanya three way, 3 titik ini terhubung, titik ke sana, ke dalam,
dan ke sini, tapi ini ada pentil itu terbuka total, dan di sini nanti akan dibuka pelan-pelan. Ces, freon masuk ke instalasi, keluar mendorong udara, nanti ditunggu di sini karena dipasang manifold, kerannya manifold dibuka. Nah, itu nanti akan keluar udara sampai berganti dengan freon, sama seperti purging saya kalau melakukan untuk water heater sampai berganti dengan LPG. Setelah udara keluar, maka bisa langsung ditutup. Nah, itu makanya biasanya akhirnya kurang freon ya, karena untuk proses purging itu pastinya kita akan buang. Kalau saya buangnya malah sangat banyak ya, kalau memang purging itu tidak vakum, benar-benar sudah berganti total, freonnya keluar cukup banyak, baru kita matikan valve di manifold itu aja. Itu makanya proses purging itu, apalagi pipanya jauh, itu nanti biasanya akan menambah freon. Nah, itu kurang freon di saat instalasi itu dikarenakan tidak memakai metode vakum, yaitu memakai metode purging. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar, seperti itu yang disebut purging. Itu tidak direkomendasikan ya, tidak dibenarkan melakukan proses air purging, dan lakukanlah proses vakum dengan benar. Tapi sudah hampir tidak ada ya, karena proses vakum itu minimal 1 jam ya teman-teman, dan ditunggu setelah tidak ada bocor baru boleh dilakukan pengisian. Saya sampaikan tadi ke mas tukangnya, bukan kita sok punya duit, bukan ya, itu sama aja saya di tempat langganan. Saya bilang ke tukangnya, mas kerjakan dengan baik, nanti kurangnya apa masnya minta tambah ongkos berapa, kita usahakan kita tambahin ya, karena kan itu sudah ada kontrak dengan toko ya, sudah ada kontrak kalau masang baru itu cuma sekian. Saya tahu itu harganya sangat murah ya dari toko untuk ke tukang itu. Beda kalau kita manggil tukang khusus untuk masang AC itu pasti harganya mahal. Makanya saya bilang tadi nanti saya tambahin mas, itu karena instalasinya ini berubah cukup panjang, dan material apa yang perlu dibeli silakan dibeli. Istilahnya ada penambahan kerja, penambahan material, kita akan bayar gitu mas. Jadi kita bicara seperti itu biar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak memakai acuan ongkos dari toko yang saya tahu sangat murah. Itu dari toko itu sangat murah ke tukang-tukang AC itu. Kemarin harganya itu plus ongkos pasang 3,8 juta. Di tempat lain kata anak saya sudah lebih dari 4 juta. Tadi saya tanya, memang pipa dan kabel sudah disiapin dari toko sepanjang 10 meter. Jadi kemarin sudah dibilang mungkin ke anak saya kalau posisinya cukup jauh instalasinya. Kalau bawaan biasanya sekitar 5 meter itu bawaan kalau dari toko. Karena penempatan outdoor itu bagi saya sudah tidak memungkinkan di sini ya, kecuali ada tembok di sebelahnya. Itu pun menurut saya kurang bagus. Jadi nanti takutnya udara panas itu terisap lagi oleh outdoor, saling menghisap udara panas, bukan mendapat udara yang lebih dingin. Jadi saya taruh di samping rumah, kebetulan ada jemuran sekaligus untuk manasi jemuran gitu aja. Nah, itu ventilasinya masih cukup, saya tanyakan itu dari luar juga ada ventilasi. Jadi kita pasang di sini karena itu untuk kamar belakang ya teman-teman. Supaya apa ya? Ini sekaligus manasi jemuran itu. Indoor atau evaporating unit sudah terpasang. Nah, kebetulan di belakang ini ada mesin cuci belakang tembok ini, jadi nanti pipa buangan air kondensasi itu langsung aja kita buang ke bawah. Ini bagian belakang dari indoor. Nah, ini kebetulan di bawah ada jalur lubang pembuangan mesin cuci, jadi nggak jauh-jauh, tinggal nyambung selang ke arah bawah. Outdoor di perumahan ini rata-rata sama teman-teman, yaitu karena bangunannya sawah itu memakai batako dan yang tengah itu kosong. Jadi ini kemarin juga yang lama itu harus 2 hari kerja karena tidak bisa pasang dinabol, harus disemen dulu. Dan punya tetangga depan juga roboh, jatuh kemarin outdoornya, untuk nggak nimpa mobil di bawahnya. Setelah ini sempat direnovasi, jadi tadi kata tukangnya itu dicarikan yang sudah renovasi yang memakai batu bata. Ini adalah remote unitnya. Kok sepertinya LCD-nya rusak ini teman-teman. Ini ada blank hitam ini. Nanti saya tanyakan apa modelnya seperti ini. Kalau menurut saya ini rusak ini LCD-nya ini. Tadi saya tanya tukangnya, katanya memang ini seperti ini sekarang ini. Mungkin namanya ini black screen ya. Jadi
bagian belakangnya backgroundnya itu buat warna hitam, mungkin biar lebih jelas itu penunjukan dari digitalnya. Untuk menyambung dua pipa atau instalasi pipa AC, pipa tembaga itu ada dua teknik ya teman-teman. Yang pertama sistem flaring dengan nepel, artinya flaring itu dikembangkan, ini flaring namanya. Nah, ini kita kembangkan nanti ini dimasukkan dulu ke dalam ini, dalam murnya. Nah ini nanti dikembangkan, nah ini nanti dihubungkan dengan nepel mil, sambungan yang laki-laki, jadi perlu dua flaringnya. Cuman bedanya alat tadi ini sedang dipakai sama tukangnya. Kalau yang merek bagus itu rigid ya, itu eksentrik ya, dia mengembangkannya dari dalam gitu teman, eksentrik. Kalau itu ya langsung dipres dari tengah gitu, itu kelemahannya bisa pecah kalau langsung dipaksa. Biasanya kita kasih pelumas untuk mengembangkan itu ya, standar SOP-nya seperti itu. Kalau bedanya memang yang rigid itu dia ujungnya itu ada di bagian tepi, eksentrik, tidak berputar pada asnya, mengulir seperti itu. Kalau itu tadi ya lurus saja mengembang, tapi tetap pada sumbunya, pada as diameter. Jadi mengembang gitu teman-teman, itu harus diputar pelan-pelan. Itu memang bedanya alat yang mahal itu ya. Kalau rigid itu standarnya untuk tool AC itu merek terbaik itu setahu saya rigid. Satunya lagi untuk menyambung itu adalah sistem las ya teman-teman, yaitu memakai alatnya. Kalau tadi flaring, kalau yang las itu untuk mengembangkannya, merubah diameter itu loh teman-teman, dan nanti disokkan lagi, itu namanya swagging. Jadi nanti ini dikembangkan tetapi lurus, dan pipa dengan diameter yang sama bisa dimasukkan kemudian dilas. Itu teknik untuk menyambung pipa AC. Kalau ini namanya bending ya teman-teman, bending untuk membengkokkan ini pipa tembaga, tapi ini kan harus dimasukkan dari ujung. Jadi bending yang untuk besar-besar punya rigid itu ya sama seperti ditekuk gitu, jadi tidak harus dimasukkan dari ujung. Kalau ini harus dimasukkan dari ujung, nanti dikeluarkan lagi setelah selesai bending. Ini biasanya juga dipakai untuk memasang pipa konduit, pipa pelindung instalasi listrik, pelindung kabel, itu memakai bending seperti ini. Pipa yang klipsel yang putih itu untuk tikungan-tikungan yang tidak tajam, di bending pakai ini. Tentunya satunya lagi cutter ya teman-teman, untuk motong pipa. Dan kunci Inggris 2 buah untuk mengencangkan nut mur dari ini flaring dan menahan nepelnya. Rigid ya sudah nggak mungkin terjangkau ya, harganya sangat mantap, sangat mengerikan ya. Kalau untuk industrial nggak apa-apa ya teman-teman, memang itu memang dari Amerika, standar Amerika yang ya betul sangat presisi, sangat kuat. Ini unit condensing unit outdoor sudah terpasang. Tadi yang sempat saya shooting itu melakukan purging ya, dibuang seperti itu tadi teman-teman, saya jelaskan yang di awal video. Buang angin itu istilahnya, seperti itu aja supaya tergantikan dengan freon. Ini cutternya untuk pipa-pipa kecil aja teman-teman. Pipa pembuangan air kondensasi dari indoor sudah saya buatkan ini teman-teman, karena ini ada jalur untuk dari mesin cuci. Ini saya berikan T di sini, ini dari mesin cuci biar lurus saja. Harusnya ini di sini ya, karena nggak nutup, jadi jaraknya kita ambil lurusnya aja biar nggak meluap ke atas. Kemudian ini saya sambung pipa ini aja. Nah ini sekaligus untuk ventilasi dari pipa buangan mesin cuci, biar ada ventilasinya lebih lancar. Sudah keluar ini air kondensasi, berarti insya Allah indoornya sudah berjalan dengan normal, sistem AC-nya sudah bekerja. Alhamdulillahirobbilalamin, ruangan saya udah dingin. Insya Allah nanti bisa tidur lebih sore, tidak ngadem di luar lagi. Semoga anak saya diberikan rezeki yang berlimpah, karena demi
orang tuanya yang menginap di sini nggak tahan panas, karena saya rencananya mungkin sekitar 2 minggu di sini, bela-belain memberikan AC baru untuk orang tuanya agar betah. Kita ini tidak tahu udara panas, tapi kalau pakai fan atau kipas angin juga nggak tahan, jadi malah masuk angin itu aja teman-teman. Karena memang terbiasa bukan sok kemalan gitu ya. Memang kita terbiasa di tempat yang udaranya sejuk itu, dingin teman-teman. Cukup dingin kalau di tempat saya di Singosari Malang itu. Jauh lebih dingin dari di kota Malang. Semoga rezeki anak saya dilancarkan karena niatan menyenangkan orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.